Hanya tu jauh baca kitab Al-Um dah. Habis fikir orang daerah ni baca Al-Um. Kita ciknya yang tak geluti tu. Nya kan tembang. Nya pula ne puluh ah. Ha? Nya ino lun kutip lun kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kalamil imami wa julusihi ba'das salam. Bab tentang imam berbicara dan duduk imam setelah salam. Nya apa yang tak lu baca tentang yang terkait tentang Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Umar bin Dinar diambil daripada Abi Ma'bad an Jabir Abbas an Ibn Abbas qala kuntu a'rafu qida as-salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Saya mengenal, saya tahu setelah selesai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Arti di posisi Abdullah bin Zubair nya menyetangi sejarah ketika awaknya pindah dari Makkah ke Madinah nyan umum mantang nanam tun tepon dalam raya. Arti kondisi solat awaknya mantang dalam istiqamah. Kemudian menyetangi dari kalimatnya untuk ditafsirkan di dalam Fathul Bari. Nah, penjelasan berikut ini yang dimaksud hadisnya posisi Umar bin Abdullah bin Zubair yang posisi waknya di luar masjid. Arti ketika diungkapkan dengan kalimat a'rafu, mengenal, inan dalam ilmu alibiin. Nah, istilah ini para polisinya ketika kena meneliti ataupun kena periksa tidak orang yang tersangkanya yang dipelajari oleh ucapan dia, dikaji oleh ucapan yang ilmu alibi nama dia. Yang oleh ahli-ahli hadis adapun khususnya ahli-ahli fikih yang maksud a'rafu yang mengenal. Yang mengenal bisa dengan dekat, bisa dari jauh, ataupun mengenal dengan secara kebiasaan. Nah, awak datangin di dalam pemahaman Fathul Bari yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan posisi Abdullah bin Zubair yang tidak di dalam masjid. Karena hadis lain yang menerangkan tentang demikian, yaitu Abdullah bin Zubair tidak di dalam masjid, tetapi mengenal suara Rasulullah ketika selesai sholat Rasulullah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman hanya pegah bagi bandar ranam dia ada poragam dia. Menyokin orang Wahabi ke menyanyi. Menyokin orang tanya dalam salawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menyutanya dia sih. Tapi ini hanya dijelaskan. Tetapi begitulah ucapan yang didengar oleh Abdullah bin Zubair itu dengan suara jahar. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau. Cuman ketika Abdullah bin Zubair disampaikan hadisnya, kebetulan yang pernah mbak sumber hadis yaitu Abi Ma'bad. Abi Ma'badnya adalah budak Ibnu Abbas. Bukan beliau. Tsumma dzakartu li Abi Ma'bad ba'du faqala lam uhadithukahu nyan alih ge sampaikan ba ulun ge pegah ba nyan ba Abi Ma'bad nyan ke hadis yang pernah don pegah ba ulun hantar ulun pegah niku cuman ge jawab oleh Imam Asy-Syafi'i ka'annahu nasiya ba'da ma haddathahu iyyahu seolah-olah oleh Ma'bad tersebut yaitu budak daripada Ibnu Abbas melupakan apa yang pernah disampaikan kepada Abdullah bin Zubair. Tetapi oleh Abdullah bin Zubair kepada nyan beliau nyan adalah budak yang paling jujur di antara sekian banyak budak Ibnu Abbas. Nah, kemudian hadis lain yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Oh benar, hadis Ibnu Abbas yang diambil oleh Umar bin Dinar. Nah, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair tadi yaitu hadis Umar bin Dinar yang diambil sumber hadis tersebut dari Abi Ma'bad. Nah, kemudian hadis yang kedua yang menjadi rujukan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau dua hadis tersebut
memilah kemudian kutip ataupun gegabung dengan ayat Al-Quran. Hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala hadatsani Musa bin Uqbah an Abi Zubair annahu sami'a Abdullah bin Zubair, yaitu telah disampaikan kepada saya oleh Musa bin Uqbah, diambil hadis tersebut dari Abi Zubair, bahwasanya Abi Zubair mendengar ungkapan Abdullah bin Zubair. Apa kata beliau? Kana Rasulullah SAW idza sallama min salatihi yaqul bi sautihi al-a'la. Kan Abdullah bin Zubair adalah Rasulullah SAW. Apabila beliau telah solat, memberi salam setelah solat beliau, yaqul bi sautihi al-a'la, dengan ucapan, dengan suara yang melengking, dengan suara yang tinggi. Berkata beliau, ucapan Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wala na'budu illa iyyahu lahun ni'matu walul fadl walahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Nyan bisautihil a'la, nyamanya di dalam kaedah usul fikih kaji kitabah qaid. Ketika kaji kitabah qaidnya kaji kitabah mafhum, ketika yang kaji kitabah mafhum kaji kitabah hukum. Bisautihil a'la, dengan suara yang melengking, dengan suara yang tinggi. Yang kata a'la pun kan kata bisautihil ali, sifat isim fa'il, tapi ini sifat dengan isim tafdil. Bisautihil a'la, dengan suara yang sangat tinggi sehingga didengar oleh orang lain. Cuman sehingga dari dua hadis tersebut oleh Imam Asy-Syafi'i kepikat hai berhukum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nyo yang pada datang ini. Idanya ketika kita sampaikan hukum harus dengan sistem kecerdasan kesejahteraan akademik. Sebab menyo kitanya tak sampaikan hukum gob taputom yang lain nyan getnya dituntut oleh Allah henderung. Ya tak melakai baca darah tanya ketika kena pegah hukum nak kepentingan draw tanya. Tapi sisi lain yang getnya gesam hukum lain nyo akan dilakukan pertanggungjawaban oleh Allah untuk tengok. Dan Imam Syafi'i akan dilakukan pertanggungjawaban. Dan Imam Syafi'i lun yakin hangga pemaah kan. Yan, bukan Imam Syafi'i. Wa hadza min al-mubah lil imam wa ghairil ma'mum. Ini hadis, baik hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Abdullah bin Zubair. Ini hukumnya mubah lil imam, untuk imam, wa ghairil ma'mum, dan selain makmum. Nyamonya orang lain pegah makna ghairil ma'mumnya adalah dengan makna nafi. Untuk hukumnya wa hadza mubahun lil imami wa ghairil ma'mum, ini adalah dibolehkan kepada imam tapi tidak dibolehkan kepada makmum. Berarti naduanya sistem pendaftaran wa li ghairil ma'mum. Karena katanya nak kepentingan bahawa wajib berzikir selain imam dan makmum dan orang lain. Tapi kan dia ghairil makmum. Ghairi ini bermakna mughayyir. Makna mughayyirnya hanya menafikan ketika berperang tentang orang yang masbut minal mughayyir, hanya menafikan. Nah, tapi kalau ghairi tersebut bermakna tidak, yang baru hanya mubah untuk para imam tentang nyanjik suara besar. Cuman ini untuk ketika diteliti, dikaji secara kecerdasan universal, nyo berlawanan katalah hanya untuk kecerdasan universal. Bahkan dia oleh Imam Nawawi juga sampaikan dengan mubah. Pertama, makna li ghairil ma'mumnya hanya tak penafi makmum. Bukti di oleh Abdullah bin Zubair dan banyak perawi-perawi lain sebagai sumber hadis, dan disepakati oleh para sahabat-sahabat lain yang banyak kan sebagai jamaah bersama Rasulullah, dan mereka bukan makmum. Arti orang yang di luar makmum. Ketika mereka di luar makmum, ternyata orangnya ditanya kaji sumber hukum yang diambil oleh Abdullah bin Zubair, yang diambil oleh Ibnu Abbas, menunjukkan bahwa jejit berzikirnya oleh imam, oleh makmum dan selain keduanya orang luar. Artinya ketika Islamic Center mengucapkan takbir
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang bak baru kopi ni hanya terlarang ku kena ikut makmum ni. Kena ikut imam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah tu hadi wa hadza mubahun lil imam wa ghairil makmum. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, alasan Imam Asy-Syafi'i diperkuat dengan hadis Ibnu Abbas yang lain berkenaan bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka setelah selesai solat yaitu bi raf'is saut, zikir mereka dengan suara yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa antara imam, makmum dan selain keduanya boleh berzikir dengan suara yang tinggi. Cuman persoalan rohnya nyantu yang kedua, persoalan rohnya cuma lupa kasih kedua le. Bahkan oleh Imam Asy-Syafi'i dua hadisnya bertempat sebagai zikir sir. Nanti akan tajawud yang disampaikan oleh beliau. Yang hukum yang pertama, hukum yang kedua, nya baru hanjit tak pegang mana ghairil makmum benar adalah tidak boleh imam, tidak boleh bagi makmum. Sebab yang disampaikan oleh Imam Syafi'i lahir sabit berikutnya pegang oleh beliau. Wa ayu imamun dzakarallahu bima wasaftu jahran aw sirran aw bighairi fa hasanun. Setiap imam yang berzikir kepada Allah dengan apa saja yang telah saya sampaikan, yang telah saya wasafkan, baik berzikir jahar ataupun berzikir sir ataupun selainnya, ini baru khusus oleh Imam Asy-Syafi'i ungkapannya. Bak imam jid berzikir jahar, bak imam boleh berzikir secara sir, bak imam boleh berzikir secara qalbiyah. Nyo disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i fa hasanun. Nyo khusus bagi imam. Mulai dia bunuh jid untuk imam, jid untuk makmum, dan jid untuk selain imam dan makmum. Sampaikan hukum secara mubah. Karena ada apa hukum? Hukum yang kedua oleh Imam Asy-Syafi'i digabung. Hanya untuk dengan ilat ataupun dengan sistem wajud dalalah kebenaran. Punah kepentingan oleh Imam Syafi'i menyolongi kepentingan dalam bentuk ibadat supaya takabur, legakan ku Safiyadi untuk kriya dan sebagainya. Nya pun diadopsi oleh Imam Adawi di dalam kitab Al-Majmu' sebagai kesimpulan yang sampaikan. Nah, hukum yang ketiga, nya boleh untuk diingatnya supaya kita nya dijebak. Tuhan Imam Syafi'i, tapi berzikir hanya ikut Imam Syafi'i. Hanya boleh mencampaikan nilai hukum dalam konteks zikir jahar disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hukum yang terakhir, hidung gada-gada. Waqtaru lil imami wal ma'mum ayadhkurallaha ba'dal insirafi min as-shalah wa yukhaffiyani dzikra illa ayyakuna imaman yajibu ayata'allama minhu fayajhar. Saya memilih untuk imam dan untuk makmum agar keduanya berzikir kepada Allah setelah selesai sholat, wa yukhfiyani, dan keduanya meringankan. Keduanya meringankan kecuali kalau imam itu merasa berkewajiban untuk mengajarkan makmum tersebut. Nah, itu baru fayajhar, harus jihar zikir beliau. Gimana jihar? Dengan suara yang melengking, dengan suara yang tinggi dan sebagainya. Nah, nyo kepilih alasan beliau, alasan nyo tuan guru tanya yang tertinggi yang dipegang oleh beliau, yaitu Tumma yusir, ketika melihat imam makmum ini sudah bisa, kemudian imam tersebut mensirkan. Mensirnya kan dalam bentuk memet babah macam cukup na definisi mandum. Perasan oleh Imam Asy-Syafi'i, fa innallaha jalla yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya Muhammad wa la tajhar bi salatik wa la tukhafit biha. Muhammad, jangan engkau jaharkan doa engkau, nyamatuk salatiknya kan salatmu, salatik doa, dan jangan engkau ringankan Muhammad
Apa makna yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i itu banyak ahli ilmu mantik sebenarnya. Ya, ahli ilmu mantik. Nyawa datangin ukur ha? Apa makna wala tajar bi salatik wala tukhafid biha? Yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, wala tajhar tarfa. Jangan engkau jaharkan Muhammad, sehingga jahar tersebut ketika itu dienakkan menjadi tarfa, menjadi suara tinggi itu. Kemudian wala tukhafid, jangan engkau ringankan, hatta la tasma nafsak, sehingga engkau tidak mendengarkan diri engkau apa yang engkau ucapkan. Nya tengku yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu tadi nya mani' jamak. Nya kini Imam Syafi'i mani' jamak nu. Pemana mani' jamak? Ketika beliau gebatasi, nahat wasal, nahat fasil. Ketika oleh Imam Syafi'i kepegah nuba jihar tuku tapi baik tinggi, jud rendah tapi baik naik don dengar. Maka di dalam kitab fikih gampung ya, apa kitab yang pernah nak? Kan kitab yang Jawa yang terbaik. Sabila kan dia tinggal lama. Sabila ni mengajar jam. Makanya nak turunan dia kita Sabila enggak ada. Nya ulung ini nang ditafsirkan ataupun didefinisikan tentang pakiban zikir jahal, pakiban di zikir sir. Iaitu zikir sir inan dipegang oleh beliau, nyan adalah ucapan bisa didengar oleh dirinya sendiri dan urun yang ada indahu, di sisi orang yang mengucapkan ungkapan tersebut. Artinya yang biasa disampaikan oleh Rasulullah. Karena awatkan Rasulullah astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, nyan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar banyak. Nyanyikan sir tu kan berarti pengertian sirnya adalah pengertian gedengar geroganya yang kena sir. Maka oleh Imam Asy-Syafi'i gebatasi mana sirnya nungku don dibaca didengar oleh don dan bejut didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar engkau. Nyanyikan sir tu cuman wala tajhar baik sampai tinggi dah sehingga ante je ketinggiin menyebabnya getanya biatan nungku didaya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang jauh definisi. Mani' jamak ni pun ku la tarfa. Mani' khulu di katanya tak berjihad, karena makna jihad itu tidak menghilang makna tukhafid dan tidak hilang makna tidak hilang makna tukhafid tu sedang nyan mani' jamak istilah jid yang terkumpul dengan makna tukhafid dan wala tajhar. Nah kemudian ya persingkatnya, kemudian ditanya oleh tidak orang dan takdir hukum oleh Imam Syafi'i nyan gepegah yang disampaikan oleh beliau ina kelongi Ustaz Farhan ketika agaknya baca ina nyologi talah agaknya pun cuman ada baca kitab lah alih kebuh arti getanya orang lain alih memang kitab raya ada yang punya kita Allah, oh bukan nyologi nyetalah gepeduk mafhum ya benar terus sebut lain anjing kanangnya bek terkabur bek terkabur sebab menjadi berkembang nama talah bukan banyak ini disampaikan lafaz qala qailun wa masil madhan wa masil mazhabnya dipakai ke fi'il amar tapi wa maslu madhan seolah-olah Imam Syafi'i naurin bertanya menyenaurin bertanya wa mislu madhan ungkapan dia, contoh je dengan bahkan oleh Imam Asy-Syafi'i oleh Rasulullah gepigat gambaran-gambaran dalam bentuk getanya berzikir, nak berzikir sir, nak berzikir jahar, nak berzikir selain keduanya ke Imam Syafi'i. Yang disampaikan oleh beliau masalan anna sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yakunu qiyamuhu wa ruku'uhu alaihi wa taqahqar hatta yasjuda 'alal ard, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat di atas mimbar
beliau berdiri di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, wa taqahqahar, dan beliau turun hatta yasjuda, sehingga beliau bisa sujud. Ini beliau tidak menerangkan pemaksudnya. Nya yang maksud ditunggu nya kepigat oleh Imam Asy-Syafi'i nya untuk istiarah tamsiliyah tahqiqiyah. Nya maksud Imam Syafi'i itu gebanding hukum bahkan oleh Imam Syafi'i gepigat bentuk zikir itu nalai macam. Tinggal ketika oleh Rasulullah gepeduh pakai cara ruku, pakai cara sujud, nyan harus geek gaknya waduh mimbar. Karena ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa aktaru umrihi lam yusalli, sepanjang umur Rasulullah belum pernah beliau salat di atas mimbar. Ya kan menyertai hadis, sumber hadis 4. Tetapi karena Imam Syafi'i gaknya sebagai tabi'ut tabi'in, hanya kepikir dari sumber. Tapi ini kita hanya husnuzan bahwanya hadis. Kalau nya bukan hadis, maka nanti akan dijadikan sebagai istiarah tamsiliyah, hanya tahqiqiyah. Nah, tidak husnuzan tapi hanya hadis. Bukan Imam Asy-Syafi'i, walakinnahu fima ara ahabba ay yu'allima man lam yakun yara. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perhatikan. Beliau sangat senang agar beliau mengajar orang-orang yang tidak melihat beliau, mimma ba'uda, karena orang-orang jauh dari beliau. Maka agaknya gepeduh pakai cara rukuk, pakai cara sujud Rasulullah. Nah, kemudian kaifal qiyam war ruku' war rafa' yu'allimuhum, pakai rukuk, pakai sujud, kemudian pakai qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, Nabi mengajarkan mereka anna fi dzalika kullu sa'atun, karena semuanya itu ada untuk memudahkan, untuk mengajarkan supaya lebih mudah untuk diteladani. Nyo gambaran nunggu, mudah-mudahan apa yang Tuan sampaikannya sebenarnya ulun ketika rapat zamannya cip berdiskusi terbuka, mengajid dehudip menyokeun abuya cip mendawali nyata diskusi budet inan temita kebenaran. Karena apa yang Tuan pegangnya kalau ente betul, walaupun doa apa ilu aulai. Nah, kemudian ulun kan payah cek je tahu tu ada tungku madi ya. Tungku madi ya. Oh, tiga kamar. Jadi telah tabah cek 5 minit tu. Ini untuk nanti ulun Tuan tulis makna la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah yang telah tabah zikir yang paling agung, yang paling besar. Yang dinabikan pakai bancarakan la ilaha illallah yang betul. Man qala la ilaha illallah wa maddaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membacakan la ilaha illallah kemudian dia bacakan dengan benar, madda, memanjangkan dah yang hak dipanjang dengan urunyan tamang surga. Yang kagaris bawahi oleh Rasulullah nyatanya urun dayah tiba kemangan tu. Nyo kamu zikir 1000 kadang untuk per jam terbaik la ilaha illallah nyan deje dari tampil dan nyaru baliknya tu. Tapi kibancit nyo hak terbaik mampu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh kegekeun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan harus diamalkan. Nyan kajib sampai. Kemudian nya ulun tapi untuk dalam pertanyaan dia tanya pakiban sebenarnya makna la ilaha illallah secara ilmu sufi. Nya juga berkembang dalam pertanyaan. Hana menyahanannya tanya untuk benar. Oh, mengaji tajawub karena bagian daripada penjelasan. Terima kasih kepada narasumber untuk saya kembalikan mic ini. Ya, terima kasih atas penyampaian Bu di Melabo. Rasanya sudah terang jelas bagi kitanya bahwa amaliyah zikir jahar itu punya tuntunan dasar dari Rasulullah sebagaimana dalil yang telah dipaparkan dalam kitab Al-Um. Jadi tidak seperti kalimah yang digaung-gaungkan, kadang kalimahnya hak tapi urida bihal batil. Jadi untuk lebih paham secara detail ini ada makalah sudah dibuat oleh Abu dan nanti akan dibagi soft kopinya. Jadi semuanya lengkap tentang zikir jahar sir berjamaah maupun sendiri, termasuk
penjelasan tentang, ada juga tentang pembacaan tahlil yang benar la ilaha illallah, apakah itu dalam konteks judul Ratib Seribe, ada juga penjelasan. Nanti akan kita bagi soft kopinya. Jadi sebagaimana mekanisme kita ikuti dengan tertib, yaitu tentang soal jawab, langsung saja soal jawab yang secara tertulis. Namun tadi Abu kalau bisa dari panitia bisa bertanya secara langsung, mungkin barangkali kita beri kesempatan 2 orang saja. Nanti ini untuk pertama kita baca dulu pesan yang masuk lewat WA. Ya. Di al-aqdam yuqaddam nyo ya wa tamang WA nyo dapat baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu lon dari Nagan. Pu hukum zikir jihar dan sir kalau golom cok tarikat. Jadi sama dengan pertanyaannya, pu hukum zikir jahar dan sir punya golom cok tarikat. Demikian mentang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berzikir tanpa tarekat ya tetap sunnah, cuman pakan dia harus tak pakai tarekat. Tujuan tarekat itu bertata substansi daripada apa yang tanya baca benar. Maka dalam tarekatnya diajarkan mana cara ke nunggu, kemudian ketika tak bacanya kena tanin yang tuan tarekat. Maka dipegang oleh Rasulullah SAW, man salaka, barang siapa dia menuju kepada suatu jalan, nyan burunya yal tamisu, harus dia berpakaian dengan ilmu tu. Nah ketika katanya tak kena berzikir tanpa ilmu, ya boleh sah. Karena secara hukum orang yang berzikir tanpa ilmu, karena dia didasarkan dengan ikhlas benar, yang bertemu pahala. Tapi tingkatan pahala haji benar lagi akan oleh Abu Manan. Monya apabila katanya tak baca satu zikir, yang zikir tersebut didasarkan dengan keikhlasan, didasarkan dengan keilmu pengetahuan, ina lan nalud pal be kurung na tipluh tikurung boh syarat katanya baca zikir dengan baik nalud kemiran. Jadi sehingga inan terengku yang katanya akan mendapatkan nilai beda dengan orang-orang yang berzikir tanpa tambah mengambil tarekat. Jadi fungsi tarekatnya kan wajib, tapi sunnah. Bahkan inati katanya ketika katanya bacanya akan mengalir pahala ke gurai dan ke orang lain lah. Tapi menyata baca tanpa tarekat untuk kerautannya, kecuali harus tanit dalam untuk orang lain. Mungkin yang gambaran. Terima kasih. Ya. Jadi jelas sekali ya, jawabannya jelas. Pertanyaan selanjutnya, dalam banyak kitab mazhab Syafi'i disebutkan boleh, tanda kutip boleh berzikir jahar bagi imam bila hanya untuk mengajarkan makmum di iza aradal ta'lim awil ta'min biasanya. Sehingga ada penjelasan itu sering kita baca di kitab Yana, apabila makmum sudah tahu fayusir, dan itu istihsan daripada Imam Syafi'i. Dimohon Abu beri penjelasan. Nah, kemudian masih ada 2 lagi. Berapa kadar jahar zikir itu? Kadar jahar zikir itu kalau ke setel frekuensi volume suaranya berapa? Kalau kira-kira tadabit. Kemudian pertanyaan ketiga, dari banyak perbandingan yang Tungku sampaikan, mana yang harus menjadi amalan kita? Yang sekian, yang detail pertanyaan. Baik, ini pertanyaan ulama ilmu ya. Ya Nabi Daud, leh cerita Nabi Daud. Jadi yang dimaksud dengan sir di dalam kitab-kitab itu kan sir memet babah menda. Yang kagak definisi oleh Imam Asy-Syafi'i. Wala tajhar hatta tarfa, wala tukhafid hatta la tasma' nafsak. Yang maksud dengan sir. Jadi kagak definisi yang kagak pegat dengan had, yaitu kagak pegat dengan fasal oleh Imam Asy-Syafi'i. Kagak perjelasnya. Jadi yang dimaksud dengan sir di dalam kitab-kitabnya, yang kemudian sekaligus pertanyaan yang kedua benarnya, dah ukuran di zikir yang ma'ruf, yang ghalib, yang jud. Ya, menyok karena dia pakai mic. Sebab yang dimaksud dengan zikir sirnya baik menghilangkan mana tadarruk.
baik menghilangkan makna tak khufyah nyan, yaitu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu dengan tadarru wa khufyah, yaitu dengan rendah hati, rendah hati, khufyah dengan taat. Nya pun makanya bedanya urun daya tu harus saya kat dengan ilmu mantik tu. Sebab menyokong ilmu mantiknya untuk melebar pemahaman tadarru', melebar pemahaman khufyah. Haruskah definisikan nilai apa yang maksud dengan tadarru'? Ngaikan tadarru'nya rendah hati. Yang dimaksud rendah hati ketika dia berjahar menghilangkan makna rendah hati. Misalnya lagi kita melakai Bapak Presiden, saya hari ini sebagai rakyat engkau Bapak Presiden, apakah kepada saya ini perlu bantuan karena kondisi anak-anak dan keturunan saya Bapak Presiden sampai hari ini putus sekolah Bapak Presiden. Yang tadarru' suara besar, lantang, tapi tidak hilang makna tadarru'. Yang itu dipenan kulli jinsi. Nya harus dapat tahu nya hana dapat tahu lagi nyonte nyan diurang Wahabi Salafi nyan diganya kam doro-doro harus menono ilmu nyono. Maka menyokena Abu Hashim Dawali menyokena minta ilmu hukum yang betul, menyokena minta baca minta laut nan telah puhunan tu, tapi kibaci minta baca lambayar menyokena minta keture lam laut minta lambayar nanti telah puhunan. Maka menyokena minta ilmu yang betul pesantren. Jadi nyan benonku yang makna taruh. Kemudian makna khufyah taat. Arti taatnya nungku tutuh pandu tu berikan nyabatannya taatnya tunduk, yaitu dengan rendah hati kepada Rasulullah. Nyan kata jawab. Jadi kiban nada zikirnya nungku melalui suaranya misalnya mana Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kecil jahar, kan jahar tarfa, tapi yang termasuk jahar sir. Cuman kan ada tak pergi pamit kah loh itu pun. Cuman yang menjadi ukuran standar katanya suara nya standar ma'ruf suara tahu jadi ketika Rasulullah gelewati Abu Bakar dan Umar. Pada saat Umar geperai itu, pada saat Abu Bakar pubi itu gedugur oleh Rasulullah. Hai Umar, bari satu nepelan. Hai waktu gelewat Abu Bakar, hai Abu Bakar baik ubi satu, tapi neperai wacut. Nyokeng yang disampaikan tanya. Nah, yang pertanyaan kedua apa? Ini pertanyaan yang ketiga yang belum mengena. Dari banyak perbandingan yang Abu sampaikan, mana yang harus menjadi amalan kita? Ada pilihan sir, ada pilihan jahar, tadi ada pilihan tafis sautil a'la. Nyan yang get legekeun Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', alih ulun tuan setelah saya gabungkan hadis tentang zikir jahar dan hadis tentang zikir sir, kepegian kedua hukum oleh beliau. Sunat zikir jahar tujuan dia untuk menghidupkan hati perasaan katanya, dan untuk membangun kekhusyukan urung-urung yang hantam dengan zikir. Maka ketika didengar zikir, urungnya akan terpanggil jiwa-jiwa untuk berzikir kepada Allah. Lagi apa yang akan terjadi ketika Abdullah bin Zubair gerawiakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk dapat singkat. Menyanjur kriya sunat secara sir. Ya. Draw tanya dan didengar oleh urung-urung yang ada di sekitarnya. Jadinya yang paling standar untuk tanya aja. Mau nyuruh kitanya di daya, pupatai teman terganggu orang lain. Menyuruh lain terganggu, yang dipertanyakan orang yang terganggu. Pertanyakan keislaman, kita pertanyakan tingkat keimanan di, apakah dia terganggu dengan takbir, apakah dia terganggu dengan tasbih, apakah dia terganggu dengan subhanallah dan sebagainya. Belum dia cahaya. Lainnya medan tu, abi bulan
Intinya jelas zikir jahar itu tentu punya nilai lebih, menjadi tuntunan sebab al-mutaaddi afdalu minal qasir, bisa diikuti oleh orang lain. Menyangkut saboh tu nya pernah tertulis nawaten tu Abu. Memang tak baca jahar kan? Apakah boleh berzikir jahar di menasah atau di masjid menggunakan mikrofon? Tak baca jahar, tapi yang terdengar bisautil a'la karena tubuh adalah cerobong. Jadi sehingga mengganggu, terdengar satu kampung sehingga merasa terganggu. Dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Ya, ini menarik. Ya, waktu kamu diskusi di Aceh Barat baru 3 minggu yang lalu. Nah, sebahagian pegah itanya menyok kata periuk mik, tetapi dengan standar pu yang digariskan oleh ulama, miknya kan hanya terganggu je. Cuma ini beda pendapat dengan ulun tuan. Karena jika makruh bahkan jika haram ketika jika terganggu orang lain, ini tidak dilihat karena dengan mic atau dengan suaranya, tapi nanti ke hukum dia nunggu. Hukumnya membuatkan dari ilat benar. Puak ilat tinggal je ke haram karena terganggu rumah eno. Maka ketika tak pakai mic dia terganggu, walaupun benar dengan suara tanpa pakai mic benar secara standar hukum yang kali digariskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, yang tidak apa-apa, tetapi menurutnya terpengaruh, terganggunya tu. Bagaimana solusi ini? Harus talak idinnya hukum belum begitu menyelupakan makan tu. Ya, nya hak beristihad ada yang bahkan berkembang dengan kondisi rohnya. Istihad pun go. Ubena urun kampung yang kekrai dengar suara katanya benar. Talak kesepakatan. Nyoy kamu pakai mic jemnya. Menyo tergangguannya kamu hanam pakai mic. Tapi menyo hana terganggu na izin kamu pakai mic. Awak kamu berzikir, hana pu abu nak berzikir you. Menyo hana pem untuk periuk mik kamu juk lempeng. Nyan kaji pegan. Ana masalahnya. Nyan karena dan berzikir dah juga tak hati sih. Yang betul tak jaga hati. Cuma menyo menurun tuan terpertanyakan bukan dia tak hati je. Menyo gagal berzikir. Lagi orang Kristian hari bendan dia abi. Jadi nyan sana kamu kan. Yang ulun tuan terjadi solusi je. Kita nyonya menyokan adidaya di sekitar dayangan. Tak ke berita, tak tanya. Pujud kamu berzikir, pujud kamu azan beriak tu, tinggal orang punya terdengar. Monyo hana dawa, pergi tajuk beriak tu, hana masalah tu. Terima kasih. Jadi tidak ada kalau berzikir hana yang terganggu, kecuali biasa jin plung, bukan tak baca zikir. Barangkali untuk lebih semangat, tadi kita sudah sepakat atas dasar juga keinginan daripada Bu Pemateri, tapi kesempatannya beda suasana Oronyongan Baro. Boleh bertanya secara langsung pada audien dengan cara tunjuk tangan, putu ridho, langsung bertanya, langsung tu poin, boleh cerita, boleh puja-puji. Langsung ada yang mau bertanya satu orang aja ya, karena waktu terbatas, nanti ada pemateri yang lain. Yang urinang pina sidro, uragam nang sidro. Kami beri, boleh, urinang sidro, uragam sidro. Tapi untuk yang lain boleh ya. Ada panitia, mohon operator, ada mic. Sudah ada langsung ya satu langsung ke pertanyaan, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahimun, utusan Radat dari Aceh Besar. Dalam hal ini terima kasih sekali kepada Walid Pemateri yang telah banyak memberikan ilmu kepada kami. Pada hari ini sangat berbahagia sekali kita bisa bertemu dalam forum yang seperti ini. Baik, terima kasih. Walid yang mulia, bagaimana kalau zikir itu yang bersinggungan dengan fatwa? Yang bersinggungan dengan fatwa boleh kita lihat pada hari ini yang beredar, kadang-kadang memaknakan kalimat hu itu tidak kepada Allah. Itu yang pertama, karena sinar pencerahan umat hari ini sangat diperlukan kepada kita agar tidak ada kesimpang siuran di dalam kita memaknakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini kalau tidak ada penanganan yang serius dari para ulama, akhirnya kita berjurus kepada pengamalan tauhid akidah kita melenceng dari ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mensarankan kepada para ulama seluruh Aceh, bila ada zikir-zikir yang membuat
kesamaran makna dan bersinggungan dengan fatwa, kita mohon pada hari ini untuk kita tetapkan fatwa muzakarah ulama bahwa zikir yang bersinggungan dengan akidah, yang bersinggungan dengan i'tikad kita kepada Allah, mohon dari para ulama hari ini untuk disyarahkan kepada umat. Karena tadi kalimat yang diberikan oleh Walid tadi bahwa kita para ulama ini adalah sebagai sinar pencerahan kepada umat. Ya. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung bertanya nanti dijawab sekalian. Ya, operator mohon mic di sini satu orang lagi. Cukup satu orang dulu, nanti ada kesempatan lagi karena waktu pemateri yang lain. Kena. Jangan Nabi Maulana Alam ramai mentang. Waktu satu orang. Operator kena mic. Ya, langsung perkenalkan diri, langsung ke poin pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Gayo Luas, para guru-guru, para abu-abu yang di depan pasti wajah saya sangat dikenalinya karena guru-guru saya yang di depan di waktu di Labuan Aji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja kepada titik poin yang kami maksud sesuai dengan arahan moderator. Yang pertama, sekarang banyak berkembang di kampung-kampung, di desa-desa dan di mana saja kelompok kaum ibu-ibu mengadakan wirid, yasin dan tahlil dan sebagainya. Yang kami tanyakan di sini, bagaimana hukum mengeraskan suara berzikir bagi orang perempuan atau jihar tatkala berzikir la ilaha illallah dan lain sebagainya secara berjamaah, sedangkan yang memimpin zikir tersebut bukan atau imamnya bukan orang laki-laki. Apa hukumnya bagi mereka yang tidak dibimbing oleh kaum laki-laki atau guru-guru laki-laki? Yang pertama. Yang kedua, sabi urung-inang. Yang kedua, zikir itu diibaratkan dalam torekat. Ada seperti karangan di buku-buku para guru-guru kita dalam tarekat Naqsabandiyah. Ada diibaratkan kipiatnya, diistilahkan ada suluk, ada torekat, ada zikir suluk, ada zikir torekat, ada zikir sir, ada zikir tir, ibarat burung. Ada juga zikir raj'i. Yang kami tanyakan di sini, bagaimana gambaran zikir tir dan raj'i? Gambarannya saja. Yang ketiga, Pak, udah cukup Pak, ya. udah cukup dua aja Pak. Pak Abu, dua aja pertanyaan karena waktu dan juga keadaannya. Minta maaf ya Pak ya. Terima kasih. Dua aja, oke. Terima kasih. Ya intinya kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Harimun tadi menyangkut amalan zikir bila bersinggungan dengan fatwa. Seperti jelasnya langsung ke dan pertanyaan dari ini tentang jamaah zikir ibu-ibu. Pakai min urina meretih pegawai yasin dengan leuragam pulang sulaga bacu. Nanti Abu yang pimpin jamaah ini. Abu jelas juga. Baik, terima kasih kepada Umi Harimun. Nah, dari Banda Aceh. Itu istilahnya sebenarnya singkatan daripada la ilaha illallah. Menurut perspektif sufi yang memang dia mengatasnamakan diri dengan tanda kutip ataupun tanda tanya lunab kitabnya. Bahkan juga kunhu asal katanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena orang ini tingkat kedekatannya dengan Allah sudah saking dekat, sudah saking ta'zim,
kata king menghamba tinggal hana mengalir ke la ilaha illallah. Apalagi katanya tak agungkan tidak orang yang orang tersebut memang orang baik, orang dikenal, orang yang berjasa. Hana mengalir tak kenal kau nyan. Hana mengalir tak ke. Misalnya tu Awiyah betul. Awiyah Cem Dawli. Hana mengalir tuan Awiyah Cem Dawli. Hana mengalir ke Cem Dawli. Tu orang kena orang yang kata orang yang memang hati jika melekat dengan Allah. Nya kena orang sofistik. Nah, orang-orang tersebut awak kata tak ngabuya atau orangnya kata dengan Allah. Jadi ini 20 pejam yang lagi kan Rasulullah bak terawinang nya kena berzikir padun orang boleh awak tadi urinanya nah batu-batu zikir dan butiran-butiran lain sampai kena oleh Rasulullah kepun memzikirnya memzikir juga jumlah Allah ciptakan makhluknya yang kena Allah bak terawinangnya. Jadi yang lu kena pegahnya adalah ketika orangnya memang di dalam udek tengah kem tengah pejupu tengah menonton tengah pementau tengah pementau ni hati dia nyan hana lepas dia dengan Allah nyan inat kan merasa dia hana mangat le meyogakan Allah nyan la ilaha illallah gepetingkat ku Allah karena tingkat inherenitas tingkat penyatuan jika tinggi hak hana mangat le longkan Allah baru kun bayan hu nya udah makan merinding karena orang pernah coba dan orang baca kitabnya dan coba nah nya terharu karena merinding karena pernah coba. Nah tapi nya memang tak kena tanafi waknya oleh fatwa kadi nafikan haji tanya berzikir menyalahi dengan nas menyalahi dengan hukum dan harus diamalkan apa yang akan difatwakan oleh para ulama. Nah hunyan adalah singkatan daripada la ilaha illallah. Ali la ilaha illallah baru nyan ke Allah. Ali ke Allah baru karena tingkat gaknya kameng inherentitas dengan Allah ucapan di hana asing li nunggu lidah mulut hati hana oleh Allah kun dan sebagainya. Mapu haram nanu. Puharam menyertanya secara nas dalil haram. Mau kiban cara baik apa pun. Kiban cita apa pun lagi kun Rasulullah. La ilaha illallah. Subhanallah. Apa yang akan difatwa oleh para ulama katanya anu. Macam mana dia lompangnya sampai dia coba-coba menyatanya di Abuya takkan hu. Ya, jadi sehingga awak takkan Abuya mana? Handale kena Abuya. Pucit beliau. Yang kata beliau gantau dari kata Abuya. Karena saking dekat katanya dengan Abuya mana? Beliau atau awak tak hikayah gaknya beliau handale kena Abuya. Yang bahkan karena tingkat penyebutan benar luar biasa. Ya cukup jelas. Terjawab terarah kena sasaran. Langsung ke pertanyaan yang kedua dari Tungku Arbi ya. Ya. Apa hukum tu? Hanya menjadi dalam kitab-kitab fikihnya kayak jelaskan. Baik ni semayang peraih satu batu teban ron karenanya dia anggap aurat. Makiban di Cina kan ma'ruf karena sebahagian ulama berpendapat jin menyanyi urinang kalau memang untuk mengajak kebaikan. Memang nak hadisnya nunggu. Hanya karena yang terjadi khilaf, maka tanya karena urun dayah, cak lagi dayah bergalah. Yaitu urinam kibancin, nya kena berzikir, kena jak wirid, ya kedua-duanya sampai naragam. Ya kedeh tak hukum tamzir mental, tak banding, tak kias tamzir mental gede. Ya. Yang mucuraya pakai mi. Yang ke pahala hampir mai tapi dia siam dia mai sih. Mau pulau junatu laga. Nya tengah raja rumah tu. Nya nak tak tertop patu laga jahnya. Omanya nya dibayang tu. Nya ukuran lu mata dibayang mau pulau tu. Ya. Jadi nya bisa mengganggu jiwa tanya. Pulau nya laga turu. Jadi nya haram punya di dalam kitabnya jelas perkara. Tapi ini mantan potensi untuk terjadi khilaf. Terima kasih. Ya, sangat jelas akhiran dari jawaban. Intinya dari dua pertanyaan tadi sangat jelas jawaban kalau bersinggungan dengan fatwa bagi kita tetap mengamalkan dengan dalil.
Adapun dengan bagi orang-orang sufi itu ada satu prinsip dalam tasawuf, tanawu'an ajnasul a'mal li tanawu'i waridatil ahwal. Tentu mereka lebih paham, kita harus tasdik wa taslim li ahli. Untuk pertanyaan tengku tadi, tetap la talbisul haq bil batil. Kalau menzikir, kalau mengganggu urung atau sekutanya urina bisa menggoda orang agam, lebih baik jangan. Intinya langsung kita dengar kesimpulan daripada pemaparan Abu menyangkut dengan zikir jahar. Waktu 2 menit untuk mengambil kesimpulan. Jadi langsung ulun kutip pendapatnya memang harus amalkan ke Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'at fi sahih ahaditsu taqtadi istihbab raf'i saut bil qira'ah wa ahaditsu taqtadi anna al-israr wal ikhfa afdal. Jadi kesimpulan sunat tak angkat suara, awat tetap peraisu dengan bacaan Quran dan lain-lain, sunatnya no. Kemudian ada hadis lain yang menerangkan sunat cipta sir atau ikhfatnya lebih baik. Qala ulama wa tariqul jam'i bainahuma anna al-ikhfa ab'adu min ar-riya' fa huwa afdalu fi haqqi may yakhafu riya'. Jadi berkata para ulama, gabungan hadis-hadis antara hadis jahar dan hadis sir, ya, kesimpulan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ikhfa, yaitu zikir sir, itu lebih bagus untuk menghindari riya, dan lebih bagus itu untuk menghindari riya. Fa afdal fi haqqi may yakhafur riya. Justru sebaliknya, berzikir jahar itu lebih bagus pada orang-orang yang bisa menghindari, pada orang-orang yang bisa takut dengan riya, ya. Wa kadza ma yata'adzal musallun wa ghairuhum bi jahrihi, hanya terkait dengan zikir jahar adalah yaitu orang-orang yang bisa menyakiti zikir dengan bisa menyakiti orang sholat dan lain-lain dengan zikir jahar. Fal ikhfa afdal, maka zikir sir itu lebih baik. Artinya nunggu anak banyak baca. Jadi kesimpulan dua, menyerta baca zikir sir untuk menghindari riya-nya lebih baik. Kemudian kita baca jahar, tapi justru untuk menghidupkan hati, si pembaca tersebut, dan untuk menghindari kengantukan. Ini aku pegang oleh Nawawi, untuk pegadah ngantuk dan untuk mengusir setan. Yang lebih baik baca zikir jahar. Ini dayahnya, alhamdulillah ada aja dengan zikir jahar, insyaallah iplung setan baru tapi biasa zikir jahar. Terima kasih. Ya, akhiran dapat kita simpulkan, apabila kondisi memang terjadi beradu antara zikir jahar dengan zikir sir, tentu yang didahulukan zikir jahar, sebab al-muta'adi afdalu minal qasir. Di sekian dari pemaparan pemateri Urai Ketanyo Abu Dim Labuh, dan saya selaku moderator beliau mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk menghematkan waktu, langsung saja kita akan beralih ke tema selanjutnya, yaitu menyangkut dengan hul kematian dan hukum tabarrukan di makam ulama, akan dipandu oleh guru kita Tunku Haji Umar Rafsanjani, dan nanti akan ada pematerinya yaitu Abi Maulana. Kepada moderator Tunku Umar kami langsung persilakan.